Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Pada kesempatan ini masih belajar sekitar ilmu kesehatan lingkungan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah perkembangan kesehatan lingkungan. Nah, ternyata sejarahnya itu berawal dari peradaban kuno. Peradaban kuno yang pada saat itu berfokus pada kebersihan personal. Kemudian berevolusi setelah terjadinya revolusi industri ya di abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Nah, setelah adanya revolusi industri, kemudian menghubungkan penyakit itu dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui ya, terjadinya kolera di Inggris yang mengawali sejarah kesehatan lingkungan gitu. Nah, kemudian berkembang menjadi ilmu modern. Dan di Indonesia itu sendiri dimulai sejak zaman Belanda pada tahun 1882 melalui Undang-Undang Higien dan kemudian berlanjut hingga kini dengan fokus sanitasi dan puskesmas. Itu awal mulanya. Kemudian perkembangan kesehatan lingkungan secara global itu seperti apa? Di dunia itu seperti apa? Nah, ternyata mulanya itu pada masa kuno. Pada masa kuno itu ada Mesir, Yahudi, Yunani. Nah, negara-negara tersebut itu fokus pada perilaku kebersihan personal dan lingkungan dasar pada saat itu. Kemudian semakin ke sini setelah terjadinya revolusi industri di abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 ya, revolusi industri. Nah, penyakit-penyakit itu mulai dihubungkan dengan kondisi lingkungan. Contohnya tadi ya, kolera, ada malaria. Nah, kemudian dengan wabah kolera yang terjadi di Inggris, muncullah penelitian yang dilakukan oleh John Snow. John Snow dari Inggris dalam penelitiannya itu membuktikan bahwa ada hubungan penyakit kolera dengan kontaminasi sumber air. Luar biasa ya. Dan semakin ke sini di abad 20 fokuslah meluas menjadi sanitasi lingkungan. Kemudian kesehatan kerja hingga dampak polusi industri. Contohnya itu tadi penyakit yang disebabkan oleh revolusi industri. Adanya penyakit Minamata. Betul sekali. Nah, terus bagaimana sejarah kesehatan lingkungan di Indonesia nih? Kalau di Indonesia itu mulainya pada masa kolonial. Di tahun 1882 sampai dengan tahun 1940-an. Dimulai dengan Undang-Undang Higien tadi ya, di tahun 1882. Adanya pembentukan Dinas Higien awal-awalnya nih di Indonesia. Tahun 1924 dibentuk Dinas Higien awal mulanya. Kemudian untuk pemberantasan cacing tambang serta berdirinya Sekolah Menteri Higien atau disingkat HMS. Ini didirikan di Purwokerto tahun 1936. Kemudian di masa kemerdekaan, masa Orde Baru nih tahun 1950-an sampai dengan 1970-an adanya integrasi kesehatan lingkungan ini ke dalam pelayanan kesehatan umum. Ini terjadi di
Bekasi Training Center pada tahun 1956 dan program pemberantasan malaria. Kemudian beralih lagi di tahun 1968 sampai dengan 1970-an, kesehatan lingkungan menjadi bagian dari pelayanan puskesmas. Dan diluncurkannya program. Nah, pada saat itu ya, diluncurkannya program Inpres Samijaga. Luar biasa ya. Pada tahun 1968 sampai dengan 1970, kesehatan lingkungan menjadi bagian dari pelayanan puskesmas dan diluncurkan. Jadi sudah mulai nih ada program. Programnya itu Inpres Samijaga. Apa sih Samijaga itu? Sarana air minum dan jamban keluarga. Ini pada tahun 1974. Kemudian di era modern nih sudah mulai tahun 1980-an sampai dengan sekarang ya. Fokusnya itu bergeser ke perbaikan kampung. Disingkat pada saat itu KIP. Kemudian ada lagi pengelolaan limbah atau PDPAL ya disingkatnya. Kemudian ada lagi perkembangannya menjadi sanitasi perkantoran. Nah, serta kesehatan di berbagai sektor seperti rumah sakit, pasar, dan tidak ketinggalan juga di hotel-hotel. Pada saat itu ya sudah mulai berkembangan sangat pesat sekali ini di tahun 1980-an. Jadi kesehatan lingkungan di tahun 1980-an sudah mulai merambah ke perbaikan kampung, pengolahan limbah sudah mulai dilihat, sanitasi perkantoran sudah mulai dirambah ya. Kemudian kesehatan di berbagai sektor, rumah sakit, pasar, hotel juga sama tidak ketinggalan. Nah, itu juga ya. Perkembangan ini menunjukkan peralihan dari pemahaman tentang kebersihan dasar. Awal mulanya itu kebersihan dasar ya, hygiene tadi itu, menjadi sanitasi lingkungan yang lebih luas lagi. Seperti kita ketahui bersama sekarang, ruang lingkup kesehatan lingkungan itu ada 17. Bahkan semua itu bisa kesasar oleh kesehatan lingkungan. Nah, ini semua ternyata jadi ilmu kesehatan lingkungan menjadi meluas dan akhirnya menjadi ilmu kesehatan lingkungan yang menyeluruh untuk mencegah. Jadi tujuannya itu untuk mencegah penyakit akibat risiko lingkungan. Kenapa? Sanitasi mencakup seluruh tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, sarana-sarana pelayanan kesehatan, perkantoran, tempat-tempat kerja sekarang itu ya. Itu tujuannya untuk mencegah penyakit yang diakibatkan oleh risiko lingkungan. Baik, itu yang bisa kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Silakan untuk berkomentar. Mudah-mudahan dengan komentar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.